Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis Arba'in An-Nawawi ya. Yang pertama itu tentang niat dan itu sudah saya bahas di YouTube. Jadi langsung saja ke yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan ya. Kita harus tahu perbedaan antara Islam, iman dan ihsan berdasarkan hadis kedua ini ya. Baik, kita simak aja langsung an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan ya, dari Umar bin Khattab juga kenapa ada kata juga, karena di hadis pertama diriwayatkan dari Umar juga gitu ya. Qala beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ittala alaina rajulun, lalu muncullah ya, datanglah seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, begitu putih bajunya, syadidu sawadi sya'ar, tapi begitu hitam rambutnya. Nah, siapa nih ya? Kita tebak nanti di akhir. Kalau yang sudah tahu pasti tahu ya, karena mungkin sudah pernah baca hadis ini. Jadi tiba-tiba kita sedang duduk-duduk, ada seorang laki-laki datang ya. Bajunya sangat putih banget ya. Kemudian apanya? Rambutnya hitam juga, hitamnya hitam banget gitu. La yura alaihi asarus safar. Namun tidak tampak darinya ya, si laki-laki ini tanda-tanda sedang dalam perjalanan gitu. Jadi tiba-tiba datang aja ya. Kalau ciri-ciri orang safar itu kan terlihat ya, bawa gembolan misalkan gitu ya, terlihat lelah gitu kalau misalkan sedang safar itu kan. Nah ini tidak tampak. Tidak tampak darinya ciri-ciri bahwa beliau sedang melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal dengan laki-laki ini. Jadi penasaran ya. Hatta jalasa ilan nabi, sampai dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu duduk nyamperin Nabi gitu. Begitu dekatnya, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Sampai-sampai dia menyandarkan kedua lututnya ke dua lutut Rasulullah. Saking dekatnya gitu. Dekat banget gitu ke Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan meletakkan kedua tangannya di atas fakhidaihi, ya, kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya. Waqala ya Muhammad. Nah, kan? Manggilnya juga Masya Allah ya, dia berkata ya Muhammad, nggak berkata ya Rasulullah gitu ya. Nah, nanti ada ini bahasannya ya, kenapa memanggilnya Muhammad sedangkan Rasulullah sahabat memanggilnya Rasulullah. Akhbirni ya Muhammad, kata orang ini. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Islam itu apa gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Yang pertama, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah SAW. Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya. Yang pertama adalah tentang persaksian tentang ketuhanan, ya, tentang tauhid, bahwasanya tidak ada ilah yang bisa disembah, yang boleh disembah melainkan satu, Allah. Ya, hanya Allah saja yang harus disembah. Tidak ada ilah-ilah yang lain, tidak ada tuhan-tuhan yang lain, satu saja, ya, Allah. Makanya disebut tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi bersanding, nggak cukup antasyhada alla ilaha illallah aja, ya. Tidak cukup kita hanya menunggalkan Allah ya dalam peribadahan, tapi harus dikaitkan dengan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Bahwasanya Muhammad Rasulullah. Karena banyak ya, ada yang menuhankan Allah tetapi nabinya berbeda. Ya, dia percaya bahwa ada nabi lain sesudah Nabi Muhammad, padahal Muhammad adalah Rasul terakhir gitu. Contohnya, ya silakan sebutkan sendiri ya. Tuhannya sama tapi ajarannya berbeda karena ajarannya bukan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Banyak di akhir zaman ya yang mengaku menjadi nabi.
Itu yang pertama poinnya. Jadi tidak berhenti di sini. Berhenti di sini komanya tuh, lihat ya, wa anna Muhammadar Rasulullah sampai sini. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Yang kedua, bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan, ya beda ya. Kalimatnya tukim, ya, bukan ada isolah, bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Watu tia zakah, dan dia mengeluarkan zakat. Yang ketiga nih, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat watasuma Ramadana, dan saum Ramadan. Yang nggak saum Ramadan Islam bukan? Ya enggak, karena ini Islam itu tuh ya semuanya berkaitan. Yang keempat watasuma Ramadan. Yang kelima terakhir watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima adalah ini HP-nya kok bergetaran gini ya. Saya masih meriang. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji ke Baitullah sesuai dengan kemampuan. Wajib, berarti haji ini wajib. Ya, wajib, tetapi lihat ini istata'ta ilaihi sabila. Untuk yang mampu saja. Ke sini. Qala sadaqta. Maka si laki-laki ini berkata, kau benar wahai Muhammad, kamu benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami di antara para sahabat ini terheran-heran, fa'ajibna lahu, ajib, ya. Heran gitu ya, kaget. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, kok laki-laki ini dia nanya, dia juga yang mengoreksi jawabannya dan membenarkannya gitu. Dia yang nanya ke Rasulullah, dia juga yang membenarkan. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, lanjut lagi, ceritanya belum selesai. Qala fa akhbirni anil iman. Maka kalau begitu, sekarang kasih tahu kepada saya apa itu iman, ya. Ini laki-laki ini masih nanya nih kepada Rasulullah. Yang tadi yang pertama dia nanya tentang Islam, yang kedua nanya tentang iman. Otomatis jelas Islam dengan iman itu berbeda, rukunnya juga berbeda. Nah, ini ya para ulama menyimpulkan rukun Islam itu ada berapa, rukun iman itu ada berapa dari hadis ini, ya. Qala antu'mina billahi. Rasulullah SAW menjawab bahwa iman itu, ya, yakin atau percaya itu adalah pertama antu'mina billah, satu, engkau beriman, engkau percaya kepada Allah. Ini kalau mau dibahas ya tentang iman kepada Allah, Masya Allah, luas sekali, gak cukup 1 menit, gak cukup 1 jam. Allah sebagai zat itu seperti apa? Benar-benar percaya, sampai yakin, sampai kita tuh takut melakukan apa-apa karena kita merasa dilihat oleh Allah gitu ya. Ini keimanan kepada Allah. Kalau mau dibahas ini banyak sekali, tapi kita baca dulu saja ya. Yang kedua kepada malaikatnya. Malaikat juga kalau kita mau bahas ya, itu malaikat ada berapa yang disebutkan dalam Al-Quran, ada berapa ciri-cirinya, sifat-sifatnya, kemudian ketaatannya seperti apa kepada kepada Allah dan Rasulnya, bertasbihnya mereka sampai turunnya nanti di Lailatul Qadar seperti apa. Ini tidak cukup hanya engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat, cuman gitu aja gitu ya. Kalau mau dibahas ini Masya Allah luas sekali ilmunya ini. Tapi kita simpulkan al-imanu, yang pertama antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. 2 kepada malaikatnya. Yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga. Wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kutub, kitab-kitab, bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah itu tidak hanya Al-Quran, tetapi kutub disebutkan ini jamak, banyak sekali ya. Kitab itu ada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad gitu. Wa rusulihi, rusul juga ini tidak disebutkan Rasul. Kalau Rasul 1, kalau Rusul berarti banyak ya, bahwa utusan-utusan Allah itu bukan hanya 1 tetapi banyak ya sebelum Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Ini kalau mau dibahas ini ya, Masya Allah, beriman terhadap kitab dan terhadap Rasul, maka akan meniadakan ya bahwa adanya Rasul lain sesudah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan mungkin percaya kalau ada sekarang yang ngaku-ngaku sebagai Nabi, karena Nabi terakhir itu adalah Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad SAW, penyempurna seluruh Nabi yang sebelumnya. Wal yaumil akhir, dan percaya ya, iman itu adalah kepada hari akhir.
Terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar, baik itu khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Nah, lalu dia membenarkan lagi. Benar kamu, ya, kata laki-laki itu. Qala sekarang fa akhbirni anil ihsan. Nah, sekarang ihsan. Islam tadi sudah, iman tadi sudah, sekarang fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau adalah ihsan itu, engkau menyembah Allah, ya, seolah-olah engkau itu bisa melihatnya. Nah, kita bisa nggak melihat Allah saat sholat? Nggak bisa, karena Allah memang tidak terlihat, gitu ya. Tidak terlihatnya Allah itu adalah ujian keimanan untuk hambanya, ya. Coba masih bisa beriman enggak gitu dengan tidak terlihatnya Allah? Kita seperti apa ibadah? Bener-beneran gitu ya, malas-malesan, sungguh-sungguh atau enggak gitu. Nah, makanya ini fa ilam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Nah, ihsan itu di sini, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya kau harus yakin bahwa Allah sedang melihatmu. Nah, ini ihsan. Ya. Nah, terakhir dia tanya lagi si laki-laki ini, qala fa akhbirni anisa'ah. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, maka beritahukanlah kepada aku tentang hari kiamat. Nah, Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Bahwa yang ditanya, yaitu aku, kata Nabi Muhammad SAW, bahwa yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, jadi sama, Nabi Muhammad juga tidak tahu. Ya udah, qala, kata dia. Kata si laki-laki ini, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkanlah kepada aku tentang ciri-cirinya. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW, ya, dengan nubuwahnya, kenabiannya, beliau menjawab ciri-cirinya tahu. Nabi Muhammad SAW tahu, ya. Antalidal amatu rabbataha, bahwa ciri-cirinya yang pertama adalah seorang hamba sahaya. Zaman Nabi itu kan masih ada perbudakan, ya. Hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya. Ya, maksudnya apa? Saking harta itu di akhir zaman melimpah ruah seperti apa, sampai-sampai seorang hamba sahaya pun akan melahirkan anak itu akan kaya, sampai saking kayanya dia akan memiliki hamba sahaya yang seperti ibunya gitu. Jadi saking kayanya hamba sahaya yang dilahirkan ini, sampai-sampai dia juga memiliki hamba sahaya lagi yang seperti ibunya. Nah, yang kedua, wa antarul hufatal urata. Nah, ini saking harta berlimpah seperti apa ciri-ciri kiamat itu. Yang kedua, sampai-sampai yang hufah, yang tidak memiliki sandal alias nyeker, al-umroh, yang telanjang pakaiannya, bukan berarti tidak memakai baju sama sekali, artinya dia nggak punya sandal, nggak punya baju gitu ya, compang-camping, ala-ala, dan dia itu fakir, tapi apa maksudnya fakir ri'a asyai, sampai dia itu cuman bisa menggembala kambing saking fakirnya. Tapi ya tatawalu nafil bunyan, dia juga bermegah-megahan dalam bangunan, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, fakir, tapi dia mendirikan rumah yang megah. Artinya apa? Banyak gaya, ya, banyak gaya. Nggak punya apa, mobil gitu, boro-boro kebeli mobil, tapi dia punya mobil gitu ya. Rumahnya mah enggak, parkirannya mah enggak punya. Banyak kan ini sekarang. Qala summan tolako, kemudian laki-laki ini sudah, dia berpaling aja ya, pulang. Falabistu malian, maka Umar diam lama sekali. Sumakolali, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri mani sa'il. Nah ya, Rasulullah bertanya kepadaku, apakah engkau tahu siapa tadi yang nanya kepadaku? Nah, qultu, Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, fa innahu Jibril, maka sesungguhnya laki-laki itu adalah Jibril, ya, malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian ini. Masya Allah. Kita bahas ya lebih detailnya, boleh ya, tapi di kesempatan yang akan datang. Ini udah 14 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Hadisnya Masya Allah bagus sekali. Kita lanjut ke
hadis berikutnya next ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.